Selamat siang Bu Puspita, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu Aprilia, puji Tuhan kabarnya baik dan sehat Bu. Apa kabarnya Bu Lia hari ini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat Bu. Oh iya, Bu Puspita pada kesempatan nanti akan menjadi coach ya Bu dalam praktek coaching. Ya, Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan? tentunya dalam praktek kucing ini kita menggunakan satu metode Bu, dengan menggunakan alur Tirta. Jadi ada merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini Bu Aprilia. Baiklah Bu Puspita, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi coaching ini sebenarnya ada beberapa, diantaranya adalah mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coach itu sendiri. Mungkin itu beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Aprilia. Oh iya ya. Untuk lebih detailnya, nanti kompetensi apa yang ingin Ibu observasi? Untuk melakukan supervisi kali ini, mungkin pertanyaan berbobot Bu Aprilia yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini. Apakah hanya itu saja, Bu? Kira-kira indikator keterampilan tujuan yang Ibu kembangkan itu seperti apa ya, Bu? Jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya berasal dari mendengarkan masalah ya coach itu sendiri Bu Aprilia. Bu Puspita sangat luar biasa. Jadi Bu Puspitasari bisa melakukan coaching dan semoga rencana coaching yang akan Bu Puspita kerjakan sesuai dengan apa yang sudah Bu Puspita rencanakan. Semoga sukses untuk Bu Puspita. Amin, terima kasih Bu Aprilia. Langsung saja Bu. Assalamualaikum Bu Puspitasari. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabarnya hari ini Bu Yanti? Alhamdulillah Bu, baik. Tapi ini ada yang kurang menyenangkan Bu. Kalau ada waktu, bolehkah saya curhat sedikit ya Bu dengan Bu Puspitasari? Oh begitu ya Bu Yanti. Sebenarnya ada apa ya Bu Yanti? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Yanti kok kurang semangat, murung. Ada apa ya Bu kira-kira? Itu dia Bu. Apa Bu Puspitasari punya waktu sedikit? Kebetulan Bu Yanti hari ini anak-anak sedang pelajaran PJOK, jadi saya punya waktu untuk Bu Yanti. Oh iya, kalau Bu Puspita ada waktu, saya mau curhat Bu. Kebetulan itu loh Bu, anak-anak pelajaran agama Islam, tapi ini membutuhkan waktu agak lama. Apakah boleh Bu? Boleh Bu Yanti, tidak apa-apa. Apa yang harus bisa saya bantu Bu Yanti? Jadi begini Bu Puspita, saya itu bingung mau mulai dari mana ini. Coba Ibu ceritakan dulu apa yang Ibu rasakan hari ini, yang sekarang rasakan dalam hati Bu Yanti, apa yang dirasakan coba ceritakan. Saya itu bingung Bu, minggu depan anak-anak sudah mau ulangan akhir semester. Tapi ada satu siswa yang jarang masuk sekolah. Bu, pusing saya. Oh, ada siswa yang jarang masuk sekolah ya Bu. Lalu bagaimana itu? Coba ceritakan lebih lanjut Bu Yanti. Saya itu sebenarnya khawatir Bu, kalau dia ketinggalan pelajaran. Oh, jadi begitu ya Bu. Lalu pembicaraan hari ini bertujuan untuk apa ya Bu Yanti? Ya, saya ingin curhat sama Bu Puspita untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Mudah-mudahan Bu, pertemuan kita kali ini walau melalui Zoom kita mendapat solusi terbaik dari masalah yang sedang Bu Yanti hadapi. Ya, Bu.
Nah, terus terang ya Bu ya, saya kepikiran sama satu siswa yang jarang masuk sekolah ini Bu. Kalau seperti itu, apa hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah, Bu Yanti? Jadi begini Bu, siswa saya ini kalau lagi di rumah selalu disuruh menjaga adiknya, merawat adiknya seperti itu Bu. Oh, begitu ya. Lalu bagaimana pendapat Bu Yanti tentang itu? Saya sudah melakukan kunjungan ke rumahnya Bu, tapi pada waktu itu saya melihat kondisinya itu sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya Bu. Kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Rencana saya ya Bu ya, saya akan menemui orang tuanya, kalau bisa murid saya masuk setiap hari, meski harus membawa adiknya ke sekolah Bu. Itu menurut pikiran saya saat ini ya Bu ya. Apa bisa itu Bu belajar sama dengan membawa adiknya? Apa nanti tidak mengganggu teman-temannya ya Bu Yanti? Nah, kalau menurut saya bisa itu Bu. Justru nanti teman-temannya ini bisa membantu menjaga adiknya Bu. Berarti bareng-bareng seperti itu Bu. Itu bagus juga Bu. Lalu selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya Bu Yanti? Ya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya dan si anak tersebut untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada anak tersebut, walaupun itu secara daring biar bisa dipelajari di rumah, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran Bu. Oh iya, seperti itu ya Bu Yanti. Kemudian siapa yang akan Ibu libatkan untuk membantu rencana Bu Yanti nanti? Rencana saya akan melibatkan siswa saya kelas 4 Bu, karena saat ini anak itu sudah kelas 4 dan akan bekerja sama dengan orang tua anak tersebut Bu. Oh, saya rasa bagus sekali itu Bu Yanti. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Yanti sudah menemukan solusi supaya anak itu tidak ketinggalan pelajaran ya Bu Yanti. Iya Bu Puspita, terima kasih ya Bu. Sudah mau mendengar curhatan saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya itu. Bu Yanti benar-benar hebat. Bu Yanti pasti bisa. Semangat ya Bu Yanti. Alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega Bu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sama-sama Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Bu Puspita dan Bu Yanti sangat luar biasa dalam praktik coaching ini. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Puspita yang bertindak sebagai coach, yang mana sudah bagus, sudah sesuai dengan tahap-tahapnya. Dari coaching tadi, apakah indikator yang Bu Puspita kembangkan sudah tercapai, Bu? Menurut pribadi saya, indikator dengan pertanyaan berbobot saya rasa sudah tercapai Bu Aprilia dengan menggali pertanyaan melalui mendengarkan aktif. Seperti itu Bu Aprilia. Baiklah, secara keseluruhan saya sudah melihat bagaimana Bu Puspita sudah menjalankan perannya sebagai coach yang sangat luar biasa. Ibu sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empatinya, dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta. Dari coaching ini, Ibu dapat mendorong mencari solusi sendiri dari coaching untuk dibuat rencana ke depan. Dan jika saya memberi poin dari angka 1 sampai dengan angka 4, saya akan memberi nilai pada Bu Puspita yaitu 4, karena sudah sangat luar biasa dalam melaksanakan proses coaching. Setelah coaching ini, kompetensi apa yang akan Bu Puspita kembangkan, Bu, kira-kira? Iya Bu Aprilia, dalam coaching ini ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan selain dengan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan memberdayakan coach. Mungkin kompetensi ini akan menjadi PR buat saya untuk menambah pengetahuan serta menggiatkan
melakukan coach ke depannya agar menjadi lebih baik. Segala kompetensi bisa terlaksana semua dan bagus seperti itu Bu Aprilia. Saya yakin apabila Bu Puspita dalam posisi coach dalam melaksanakan coaching, pasti akan mampu mendapatkan dan mampu menggali masalah-masalah yang sedang dihadapi coach. Oke Bu Puspita, saya sangat salut pada Bu Puspita yang luar biasa sukses dalam melaksanakan coaching. Sukses selalu buat Bu Puspita. Nanti di lain kesempatan kita akan bertemu lagi yang pasti Bu Puspita sudah sangat luar biasa dan bagus. Amin. Terima kasih Bu Aprilia. Dan saya sebagai pengamat dari Bu Puspita merasa cukup. Saya undur diri. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aprilia. Waalaikumsalam Bu Ase. Bagaimana kabarnya Bu Aprilia hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Ase. Bagaimana kabar Bu Ase hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Lia. Oh iya Bu Lia, hari ini akan melakukan proses coaching dengan Bu Puspita ya? Iya Bu Ase. Baiklah, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit kita perlu obrolkan dulu. Bu. Tentu saja boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Lia dan coachi yaitu Bu Puspita akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian apakah Bu Aprilia sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Aprilia sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Lia, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi, Bu Lia ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Lia? Tentu saja boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Aprilia kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu Ase ya. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu. Baik Bu Aprilia, ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Aprilia kembangkan atau ingin untuk diobservasi? Untuk yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif ya Bu Ase ya. Dan yang pasti mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya yaitu Bu Puspita. Baik, berarti ada 2 ya Bu Lia yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu Ase, itu yang ingin saya kembangkan. Kira-kira nih Bu Lia, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach saya sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang sedang dihadapinya, dan juga apakah coach saya memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Baik,
Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusi. Begitu ya? Iya Bu Asih. Terima kasih jawaban-jawabannya. Silakan Bu Aprilia melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, Bu Lia sudah kita ngobrol lagi ya. Iya Bu Asih. Silakan Bu Lia melakukan proses coachingnya. Iya Bu Asih, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baiklah Bu Puspita, lanjut saja ya, kita langsung melakukan proses coaching. Selamat siang Bu Puspita. Selamat siang Bu Aprilia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Puspita? Puji Tuhan, sangat baik Bu, sehat luar biasa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Tapi saya perhatikan hari ini wajah Bu Puspita lain daripada biasanya ya Bu ya. Seperti sedang memikirkan sesuatu gitu Bu. Oh iya Bu Aprilia, sebenarnya saya ada sedikit masalah Bu yang membebani pikiran saya akhir-akhir ini. Memangnya apa yang membuat Ibu merasa terbebani ya Bu? Sebenarnya ini Bu tentang murid saya Bu, namun saya bingung mau mengutarakannya kepada siapa. Kira-kira Bu Lia bisa membantu saya tidak ya untuk meluangkan sedikit waktunya buat saya. Mohon maaf ya Bu jikalau saya nanti mengganggu waktunya. Insya Allah saya ada waktu buat Bu Puspita. Jadi saya harap Bu Puspita tidak perlu sungkan dengan saya dan Bu Puspita sama sekali tidak mengganggu waktu saya kok Bu. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih ya Bu Aprilia sebelumnya. Jadi sebenarnya gini loh Bu, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman dan pikiran saya tidak tenang begitu Bu Aprilia. Jadi apa yang mungkin saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan yang Ibu rasakan dan kira-kira nantinya apa yang Bu Puspita harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Saya berharap saya akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Aprilia. Baiklah, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan Bu? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini Bu Aprilia. Amin ya Bu ya, semoga nantinya kita bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang Bu Puspita hadapi. Jadi kalau boleh saya tahu sebenarnya masalah seperti apa yang sedang Ibu hadapi, silakan Ibu menceritakannya kepada saya. Seperti yang Ibu ketahui ya Bu, saya ini kan mengajar di kelas 2 dan kebetulan anaknya super-super gitu Bu. Iya Bu, bagaimana? Ada apa dengan murid Ibu? Sebenarnya masalahnya juga tidak terlalu serius Ibu, cuman saya merasa tidak nyaman gitu aja Ibu. Iya Bu, bagaimana masalah yang sebenarnya? Saya itu merasa kok murid saya itu kurang semangat dalam belajarnya dan kurang cepat memahami materi yang saya sampaikan itu Bu. Oh seperti itu. Sebelumnya saya mohon maaf nih ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, apakah dalam mengajar Bu Puspita itu mengajarnya monoton Bu? Sebenarnya tidak juga sih Bu, saya mengajar di kelas kadang juga memakai alat peraga yang ada di kelas dan sesuai dengan materi yang sedang saya ajarkan Bu Aprilia. Apakah jenengan sudah pernah mencoba menggunakan metode mengajar yang lain Bu? Belum itu Bu. Kalau menurut saya mungkin jenengan dalam mengajar kurang bervariasi saja Bu. Jadi anak-anak merasa bosan, apalagi anak kelas rendah kan memang masanya masih masa bermain ya Bu ya. Benar juga sih Bu, anak-anak merasa bosan dan
tidak semangat dalam belajarnya, Bu. Iya Bu, benar sekali. Alhamdulillah akhirnya Bu Puspita bisa menemukan akar dari permasalahan yang sedang Bu Puspita hadapi sekarang. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bu, kira-kira apa yang akan penjenengan lakukan untuk langkah selanjutnya Bu? Saya akan mencari referensi media pembelajaran yang lain, Bu. Mungkin saya bisa menggunakan video pembelajaran ya, Bu, nanti yang akan saya terapkan. Mungkin itu, Ibu. Ya Bu, bisa itu dengan menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya yang menarik bagi murid-murid. Pastinya nanti murid akan tertarik dan lebih memperhatikan dan secara tidak sadar mereka belajar dan memahami tentang materi pelajaran yang ingin Bu Puspita sampaikan. Ya, Bu, anak-anak pasti akan merasa senang sekali. Apakah rencana Bu Puspita hanya itu saja, Bu? Atau mungkin kadang-kadang anak-anak bisa saya ajak belajar sambil bermain gitu, Bu Aprilia. Saya akan membuatkan mereka permainan, tetapi tetap tujuan utamanya mereka paham akan materi dan bisa menguasai materi yang saya berikan. Selain itu, bisa juga anak-anak saya ajak bermain di luar, Bu, di luar kelas agar mereka tidak bosan dan dengan suasana di dalam kelas. Dan di luar kelas mereka bisa fresh karena bisa melihat suasana yang lain gitu, Bu Aprilia. Wah, luar biasa sekali ide-ide yang Puspita sampaikan. Langkah-langkah penyelesaian yang Ibu ambil sangat bagus dan saya sangat setuju dengan ide yang Bu Puspita sampaikan tersebut. Iya, iya Bu, syukurlah saya merasa lega sekarang karena saya bisa jujur, bisa sharing kepada Bu Aprilia. Jujur saja kemarin saya benar-benar merasa bingung Bu, bagaimana caranya dan saya tuh khawatir sih kalau murid saya itu tidak memahami materi yang saya sampaikan seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Puspita, saya merasa senang kalau jenengan sudah merasa lega dan menemukan solusi dari masalah yang sedang jenengan hadapi itu, Bu. Ya, terima kasih ya Bu dengan obrolan-obrolan hari ini dengan jenengan tadi akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi hari ini, Bu. Sama-sama Bu Puspita, kita sebagai sesama teman memang harus saling membantu satu sama lain ya Bu ya. Dan sekali lagi Ibu tidak perlu sungkan untuk berbagi cerita. Insya Allah saya ada waktu buat penjenengan Bu. Ya, pastinya akan segera saya lakukan, Bu. Mungkin mulai hari Senin besok itu karena ini hari Jumat ya, Bu. Hari Sabtu Minggu kan libur, itu saya akan memanfaatkannya untuk mencari video pembelajaran yang menarik dan juga mencari referensi permainan apa saja yang bisa digunakan untuk menerapkan pembelajaran saya nanti, Bu. Iya, bagus sekali Bu ya. Tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa ya Bu ya. Dan semoga dengan adanya variasi dalam pembelajaran, murid-murid Ibu bisa lebih semangat belajarnya dan tujuan pembelajaran yang jenengan inginkan bisa tercapai dengan maksimal ya Bu ya. Ya Bu, amin. Sekali lagi terima kasih ya Bu Aprilia. Sama-sama Bu Puspita, kita sebagai sesama teman memang harus saling membantu satu sama lain ya Bu ya. Dan sekali lagi Ibu tidak perlu sungkan untuk berbagi cerita. Insya Allah saya ada waktu buat penjenengan Bu. Iya Bu, amin. Doa yang sama aja Bu buat panjenengan. Jangan kapok saya ada curhat atau sharing-sharing Bu Aprilia. Tidak Bu, tenang saja, aman. Kapan-kapan kita bisa saling sharing lagi. Mungkin bisa berbagi pengalaman dan yang lainnya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu dan selamat Aprilia, siang. sekali lagi terima kasih Bu Aprilia. Iya Bu Puspita, sama-sama. Baik Bu Aprilia, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Puspita. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah baik dan berjalan dengan lancar Bu Ase. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bu Lia.
Iya Bu Asih, siap. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator tercapainya yang diinginkan? Tadi selama proses coaching, saya sudah melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan alur Tirta ya, Bu Asih ya. Yaitu yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach saya yaitu Bu Puspitasari untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, jadi Bu Lia sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan. Bu Lia tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan dari coaching. Kemudian Bu Lia sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi. Dan juga Bu Lia sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Lia dengan coaching. Ibu sudah fokus dan hadir penuh. Bu Lia sudah mendengarkan aktif dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, untuk kedepannya, nih Bu Lia, kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih jauh yaitu memahami tentang coaching yang sebenarnya dengan alur Tirta supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya, Bu. Kompetensi yang ingin dikembangkan ini ya. Nah, baik, luar biasa sekali Bu Lia. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Bu Lia hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya Bu Lia dan terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Wijianti. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Asih? Alhamdulillah Bu Wijianti. Bagaimana kabar Bu Wijianti hari ini? Alhamdulillah Bu Asih, saya baik-baik saja. Oh ya Bu Asih, hari ini akan melakukan proses coaching dengan Bu April ya? Ya Bu Wijianti. Oh, oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit kita perlu obrolkan dulu nggih Bu Asih. Tentu boleh Bu Wijianti. Ya, nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Asih dan coachee yaitu Bu Aprilia akan saya amati ya Bu ya. Nah, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu kemudian apakah Bu Asih sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari Kuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari Bu Asih. Dan jangan lupa ya Bu Asih, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh ya, sebelum dilaksanakan proses observasi ini Bu Asih, ada sedikit yang akan saya tanyakan Bu Asih. Tentu boleh Bu Wijianti. Untuk yang pertama ya Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Asih kembangkan dalam proses coaching hari ini ya?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu Wiji. Yang pertama, tentang kehadiran penuh yang belum mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh ya, baik Bu Asih. Berarti Bu Asih ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Asih kembangkan atau ingin Ibu observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu Wiji dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya ya Bu Aprilia, kepada Bu Aprilia. Oh, berarti ada 2 ya Bu Asih yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Bu Wiji, saya ingin kembangkan itu. Nah, kira-kira nih Bu Asih ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu seperti apa ya Bu? Indikator tercapaiannya, saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Oh, baik Bu Asih. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat kunci sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusi. Begitu ya Bu? Ya Bu Wijianti. Baik Bu Asih, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Asih melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bu Asih sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya Bu Wijianti. Silahkan Bu Asih melakukan proses coachingnya. Ya Bu Wijianti, siap. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Asih. Bagaimana kabar Bu Aprilia hari ini? Alhamdulillah keadaan saya baik Bu Asih. Bagaimana kabarnya Bu Asih hari ini? Kabar saya baik Bu Aprilia. Ngomong-ngomong, ada yang mau dibicarakan dengan saya Bu Aprilia? Ini loh Bu, saya mau sedikit cerita, ngobrol-ngobrol, sharing sama Bu Asih. Baik, kita ngobrol gak terlalu lama lah, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit gitu. Mau cerita apa sih Bu Aprilia? Sebenarnya saya itu sekarang ada sedikit masalah sih Bu terkait dengan pembelajaran matematika di kelas saya. Kebetulan saya kan mengajar di kelas 1 dan masih ada sebagian siswa yang belum bisa calistung. Jadi hal inilah yang menjadikan siswa saya takut dengan pembelajaran matematika, sehingga nilai-nilai yang mereka dapatkan itu kurang dari KKM Bu Asih. Oh, jadi menurut Bu Aprilia, mengapa anak-anak takut pada pelajaran matematika ini sehingga nilainya kurang, bisa di bawah KKM? Kenapa ya Bu? Ya kan siswa-siswa saya pada takut pada pelajaran matematika ya Bu. Pada saat saya mengajar kan mengajarnya hanya klasikal. Saya memberikan penjelasan kepada siswa dan siswa harus diem, anteng, duduk di kursinya masing-masing, nggak boleh lah kemana-mana. Kemudian mereka juga harus mendengarkan saya. Kemudian saya hanya menjelaskan sesuai dengan buku panduan yang digunakan, yaitu buku paket saja Bu.
Oke, Bu Aprilia, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Aprilia ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita ini? Harapan saya sih sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari obrolan kita ini nanti, Bu Ase. Solusi supaya murid-murid di kelas saya itu menyukai pembelajaran matematika dan bisa memahami materi matematika yang saya sampaikan. Oke, berarti mencari solusi ya supaya anak-anak menyukai pembelajaran matematika dan memahami materi matematika. Maaf Bu Aprilia, saat mengajar Bu Aprilia pakai media dan metode apa saja? Ya, cuma itu aja sih, Bu. Mengajar secara klasikal, kemudian siswa itu mendengarkan saya mengajar, mendengarkan saya menjelaskan, kemudian medianya ya hanya buku tulis mereka sendiri, kemudian buku pegangan yang dipinjami dari sekolahan, Bu. Oke Bu Aprilia, matematikanya materi apa ya Bu? Bilangan 1 sampai 10, Bu Ase. Anak-anak menuliskan lambang bilangan 1 sampai 10, nama bilangannya, menuliskan jumlah benda yang disajikan, Bu. Oh begitu ya Bu. Menurut Bu Aprilia nih, anak-anak menyukai pembelajaran matematika dan memahami bilangan itu yang seperti apa? Bu ya, murid yang menyukai pelajaran matematika itu ya murid yang antusias dan fokus saat mengikuti pelajaran matematika. Lalu anak itu memahami materi bilangan dan bisa membaca serta menulis bilangan 1 sampai 10, Bu. Oke, jadi begitu ya Bu. Kalau idealnya murid yang menyukai pembelajaran dan memahami materi itu yang seperti dijelaskan Bu Aprilia tadi. Ya, kalau menurut saya sih memang begitu, Bu, idealnya. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya 10 begitu terus ya. Anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami materi di level 1. Menurut Bu Aprilia nih, murid-murid di kelas Bu Aprilia itu berada di level berapa? Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 5 sih, Bu. Memang ada beberapa murid yang senang dengan pelajaran matematika dan mereka mampu memahami materi bilangan karena mereka sudah bisa baca, tulis, hitung, Bu. Kira-kira rata-rata murid saya berada di level 5 itu, Bu. Oke, menurut Bu Aprilia, murid-murid Bu Aprilia tadi berada di level 5 ya untuk menyukai dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Bu Aprilia? Mungkin bisa ya Bu Asih ya. Untuk memahami materi bilangan, anak-anak mungkin bisa berada di level 10. Tapi untuk menyukai pelajaran matematika itu sendiri, mungkin bisa dinaikkan ke angka 7 dulu ya Bu Asih ya. Karena semua itu kan perlu proses juga. Oh ya, berarti di level 7 dan 10. Bu Aprilia sih yang bisa Bu Aprilia lakukan untuk membantu murid-murid Bu Aprilia di kelas 1 ini supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pembelajaran matematika. Sebenarnya pernah sih Bu, waktu itu saya mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian saya menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya gitulah Bu, dan mereka suka. Kebetulan mereka sangat suka dan antusias untuk mengikuti pembelajarannya Bu, karena animasinya itu sangat menarik dan lucu Bu. Jika anak-anak itu antusias dan suka dengan pembelajaran menggunakan video, lalu kira-kira ke depannya apa yang akan Bu Aprilia lakukan? Apa saya juga membuat video aja ya Bu ya, dengan menggunakan suara saya sendiri, kemudian saya berikan gambar animasi yang menarik atau gambar-gambar lucu-lucu gitu yang kiranya menarik dan sesuai dengan karakter siswa saya ya Bu ya. Wah, ide bagus loh itu Bu Aprilia, membuat video bagus sekali. Silakan.
Siap Bu Asih, nanti saya akan mencoba membuat video pembelajaran. Mungkin saya tambah dengan menyiapkan media pembelajaran yang lain yang benda konkret gitu ya Bu ya, seperti kartu angka, ada nama bilangan, kemudian papan match number, menggunakan stick es krim mungkin supaya pembelajarannya lebih menarik dan anak-anak juga senang. Lalu untuk penilaiannya saya akan memberikan gambar-gambar untuk mereka hitung. Gimana ya Bu ya kalau seperti itu? Wah, bagus Bu Aprilia. Menurut Bu Aprilia, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Kalau untuk ukuran keberhasilan saya, mungkin dengan murid-murid saya menjadi lebih senang dan lebih antusias saat mengikuti pembelajaran matematika, sehingga mereka mampu memahami materi bilangan yang saya ajarkan dengan baik, Bu. Rencananya sudah baik nih Bu Aprilia. Apakah menurut Bu Aprilia akan ada kendala menerapkan rencana Bu Aprilia nanti? Kalau kendalanya, mungkin saya perlu waktu ya Bu Asih ya untuk menyiapkan video pembelajaran dan menyiapkan media-media yang akan saya buat tadi ya Bu ya. Oke Bu Aprilia, perlu waktu berapa lama mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Ya kurang lebih butuh waktu 2-3 hari sih Bu untuk menyiapkan itu semua tadi. Ada seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Aprilia untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Akan berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu, yang pastinya yang sama-sama mengampu di kelas rendah untuk membuat video pembelajaran supaya lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan meminta bantuan untuk memberikan masukan tentang media-media pembelajaran saya itu sebaiknya dibentuk yang seperti apa yang bisa menarik murid-murid saya, Bu. Kira-kira kapan Bu Aprilia mau menerapkannya di kelas? Insya Allah saya akan menerapkannya hari Senin minggu depan Bu Asih. Baik Bu Aprilia, sebenarnya dengan ide yang video anak-anak lebih menyukai matematika dan memahami materi tentang bilangan 1 sampai 10. Amin, terima kasih ya Bu Asih. Baiklah Bu Aprilia. Nah, kita sudah ngobrol nih apa yang Bu Aprilia dapatkan nih dalam sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan pencerahan terkait bagaimana cara yang tepat untuk mengajarkan matematika kepada anak agar anak bisa lebih senang dan tertarik dengan pembelajaran matematika, Bu. Dan semoga nantinya hasil anak-anak bisa meningkat dan saya juga bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media pembelajaran yang lainnya, Bu. Oke Bu Aprilia, good luck ya. Semoga nanti berhasil dalam menerapkannya. Kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya juga ya setelah pelaksanaan pembelajaran. Jangan lupa cerita ke saya ya bagaimana keseruannya. Siap Bu Asih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Asih. Baik Bu Asih, tadi sudah melaksanakan coaching dengan apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah baik dan lancar Bu Wijianti. Nah, setelah melakukan observasi ya Bu ya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ya Bu Asih. Baik Bu Wijianti, siap. Nah, pertanyaan yang pertama ya Bu ya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh, baik
Bu Ase. Sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan. Bu Ase tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Kuci, mengidentifikasi permasalahan dari Kuci, kemudian Bu Ase sudah mengarahkan Kuci untuk membuat rencana aksi. Dan juga Bu Ase sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri Kuci, agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Ase dengan Kuci, Ibu sudah fokus dan hadir penuh. Bu Ase sudah mendengarkan aktif, dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Nah, untuk kedepannya ya Bu, kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini ya Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur Tirta, supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Nah, baik, luar biasa sekali Bu Ase. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Bu Ase, hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya Bu Ase, dan terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wijianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.